Sampai Oh, jam 10 dapat 9. oh subhanallah. Waduh. Waduh. Iso loh. Subhanallah ini. Ah. Tapi ganti mana? Ganti problem ini Kang. Ini keserang di ini nih. Kesehatan sekarang ini Kang. Nah, subhanallah ya. Jadi ada yang minta diperhatiin. Di kaki luka, dibiarin ya kan. Akhirnya naik ke paha bagian atas, kelenjaran nih, badan panas. Oh, hati-hati semakin ke atas sih kok. Subhanallah. Masalah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita lanjut ya podcast malam ini, podcast pagi masih dengan Sukses is for You dengan King. Ini setelah beberapa kali transendensi, jadi lumayan ini. Akun ojolnya udah mulai gacor ya istilah di dunia perojolan itu. Tapi hari ini kena di kesehatannya berkurang. Oke. Jadi hari-hari sebelumnya berapa minimal? Minimal 11. Canggih ya. Minimal 11 dengan pola kerja yang nyantai Master. Waduh. Jadi ini ya ya itulah pengaruh kesadaran ya. Jadi kesadaran itu mengubah situasi dalam ruang waktu. Nah, malam ini apa? Ting sakit fisik atau apa? Ada masalah sakit fisik? Kalian fisiknya aja yang ditransendensi. Iya. Kalau uangnya kan udah banyak ini. Masya Allah. Iya itu, Grekesi Kang. Ini Grekesi sudah berkurang. Infeksi ya. Tadi luar biasa Grekesnya, terus sadari aja kan gitu kan konsepnya, sadari aja yang sakit itu bukan akunya tapi kaki aja. Aku cuma merasakan sensasi dari sakit di kaki itu aja. Oke. Tapi kan sensasinya itu tetap saja kan ada gangguan ya. Betul Master. Kita hilangkan gangguannya sekalian. Siap. Jadi yang perlu dipahami itu soal posisionalitas. Tolong panggil Pak Sarif, ini babnya dia. Ntar dulu ya, kalian ada Pak Sarif. Jadi kita akan malam ini bahas posisionalitas, lalu kemudian akan membahas lokalitas ya. Ini kalau teman-teman bisa memahami materi ini, itu oke, jadi mari kita mulai dari posisionalitas. Posisionalitas itu kan muncul dari ini ya, efek dari tubuh. Jadi ketika kita memiliki tubuh, maka di situ tubuh tadi menghasilkan ilusi, ya, ilusi atau dualitas diri. Tubuh menghasilkan
dualitas diri. Jadi misalnya gini, dalam ruang waktu. Kita ditanya, Mas Jamim ada di mana nih? Halo Mas Jamim? Di rumah, Kang. Ada di rumah ya. Mas Jamim ada? Ini kan jawaban ada di rumah, ini kan jawaban posisional ini. Iya kan? Iya. Artinya itu bahwa Mas Jamim ada di rumah, itu menunjuk keberadaan tubuhnya. Benar. Ya, oke. Jadi tubuh itu sendiri selain kita bahas pengaruhnya pada kesadaran diri, itu menghasilkan kesadaran posisional. Itu satu ya. Kesadaran tubuh. Jadi yang perlu dipahami itu. Yang perlu dipahami. Lalu kemudian tubuh itu ada dalam ruang waktu. Dalam ruang dulu deh, jangan waktu dulu ya. Jadi ruang itu kan semua hal yang mengelilingi materi itulah ruang. Yang disebut dengan ruang itu adalah yang mengelilingi materi. Atau yang mengelilingi materi. Itu ruang. Jadi dimanapun ada materi, di sekitarnya itu ada ruang. Ya kan? Jadi keberadaan ruang itu sendiri juga menghasilkan dualitas diri. Ya kan? Ya disebut sebagai lokalitas. Jadi keberadaan tubuh menghasilkan dualitas diri yang disebut posisional, sementara keberadaan ruang itu menghasilkan dualitas yang disebut lokalitas. Misalnya sekarang kita pakai lokalitas ruang administrasi. Mas Jamim ada di kota mana? Sarbeje. Ya, dia artinya orang Surabaya. Atau dia orang Surabaya. Kalau sedang berada di Surabaya itu berarti posisional tuh. Kalau dia adalah warga Surabaya, itu kan artinya konsep ruang. Ya kan? Jadi keberadaan ruang itu menghasilkan kesadaran, Mas Jamim ini adalah warga Surabaya. Apa benar Mas Jamim itu warga Surabaya? Yang warga Surabaya itu kan dualitas diri itu. Ya kan? Yang sekarang lagi di Surabaya itu kan dualitas diri itu. Oke? Iya. Sampai sini King jelas ya? Jelas. Oke. Jelas. Itu paling enggak makna posisional, makna lokalitas itu bisa dimengerti ya. Kita cari dulu berapa pesertanya sih malam ini. Bentar. Ini 200. Oke. Lalu kemudian tentang lokalitas waktu. Ya. Tadi ruang sudah. Lalu kemudian lokalitas waktu. Lokalitas waktu itu adalah konsekuensi dari
perpindahan posisi, perpindahan materi dalam ruang. Misalnya, ada ya. Sekarang kita bahas lokalitas waktu. Yang disebut waktu itu adalah perpindahan posisi dari A ke B. Perpindahan posisi A ke posisi B atau perpindahan posisi before after. Before after itu kan soal waktu ya. Dan waktu itu menciptakan dualitas diri. Sebelumnya gendut, setelah itu kemudian tambah gendut. Ini agak jadi itu konsep waktu Newtonian itu seperti itu. Bahwa yang disebut waktu adalah momentum perpindahan ya, posisi dari A ke B. Dan itu menghasilkan dualitas diri bahwa masa lalu saya buruk, saat ini lebih buruk. Itu kan diri palsu itu, diri yang dihasilkan dari dualitas waktu. Kemudian menghasilkan itu komparasi ya, before after. Ya kan? Itu konsep waktu dimensi 3. Jadi itu konsep waktu Newton. Lalu datanglah Albert Einstein. Albert Einstein kemudian mengubah posisi pengamat keluar ruang. Maka waktu di mana? Waktu adalah ruang itu sendiri. Karena posisi pengamatnya sudah melampaui ruang itu, maka waktu itu adalah ruang itu sendiri. Dimensi waktu sama dengan dimensi ruang itu sendiri. Karena pengamat tidak lagi bergerak dalam ruang karena posisinya sudah di atas, sudah melampaui ruang itu sendiri. Itu kan observer. Ya kan, dari posisionalitas ke observer. Dimensi keempat. Itu kan dari situ tuh Hawking tuh apa namanya membuat istilah observer, witness, apa posisionalitas gitu kan. Ini kan teori dasar kesadaran ya. Ini kan hal mendasar bahwa perubahan posisi diri dalam ruang waktu itu menghasilkan dualitas juga. Dualitas subjek subjeknya di luar ruang waktu, keterpisahan antara subjek dan objek. Sampai situ dulu. Sampai situ. Maka yang perlu dilakukan adalah tidak menolak materi, tidak menolak konsep ruang waktu, tetapi adalah mengatasi dualitasnya saja. Mengatasi dualitas ruang waktu pada diri. Oke.
Ya kan? Sekarang misalnya katakanlah King ya. King itu mengalami apa? Apa? Infeksi. Infeksi itu rasa sensasinya gimana? Sensasinya panas dingin. Panas dingin ya. Oke. Seandainya panas dingin itu kan lokasinya di mana? Di tubuh kan? Tubuh. Seandainya dan di situ kemudian karena apa namanya posisi panas dingin itu ada pada tubuh, maka kemudian hati-hati dengan dualitas diri di situ. Diri akan merasa sebagai tubuh. Ya kan? Hati-hati di situ. Jadi hati-hati dengan dualitas sensasi itu. Hati-hati. Maka kemudian tuh bebaskan identifikasi diri. Jadi dualitasnya itu diruntuhkan bahwa definisi diri saya dasarkan pada sebuah posisi. Definisi dari saya dasarkan pada sebuah lokalitas ruang waktu. Maka kemudian ketika diri tidak lagi mengalami dualitas karena posisi, tidak lagi mengalami dualitas karena lokalitas itu, maka kemudian pertanyaannya, yang sakit siapa? Coba. Yang sakit kaki. Yang menjawab itu masih pikiran karena dia membuat lokalitas. Membuat definisi saya adalah. Jadi yang menjawab barusan itu adalah seorang observer. Jadi suara barusan itu suara observer. Keterpisahan subjek-objek. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Malah justru ya tidak terlalu menderita, tapi ada gangguan di situ. Maka mestinya yang menjawab barusan itu bahwa yang sakit siapa? Yang sakit tidak ada. Berarti yang menjawab itu adalah diri yang tidak lagi mengalami dualitas. Dia menjawab berdasarkan nature bahwa kaki itu kan sebuah lokalitas juga, lokalitas organ. Ya kan? Nah, ketika semua lokalitas diruntuhkan, maka yang sakit tidak ada. Karena sakit itu membutuhkan posisi, membutuhkan ruang untuk ada. Ya kan? Maka ketika posisinya, ketika ruangnya diruntuhkan, ya tidak ada. Itu bukan menyangkal, tetapi kita mengekspresikan nature dari kesadaran diri kita. Jadi ketika ditanya, yang sakit siapa? Maka yang menjawab itu, kalau yang menjawab tubuh, dimensi ketiga, yang sakit itu saya. Itu menunjukkan posisionalitas. Saya sama dengan tubuh. Kalau yang menjawab yang sakit itu kaki, maka itu sebuah lokalitas. Maka runtuhkan posisionalitasnya sehingga tidak ada sakit itu, runtuhkan lokalitasnya. Tidak ada ruang itu. Jadi di situ kemudian diri kita bebas, tidak melekat atau tidak terpenjara oleh hukum kesadaran ruang waktu. Karena ruang waktunya sudah diruntuhkan. Kesadaran ruang waktu itu sudah diruntuhkan. Kesadaran posisionalitas itu sudah diruntuhkan.
Dan itu bisa menjelaskan apa itu kontemplasi. Kontemplasi itu adalah kesadaran diri setelah posisionalitas dan lokalitas itu runtuh semua. Kan kontemplasi. Kita bisa buat definisi semacam itu. Jadi kalau posisionalitas, lokalitas itu runtuh, lokalitas kan ruang waktu ya, runtuh semua. Ketika misalnya Mas Camim ditanya, Mas Camim ada di mana? Jawabannya, di sini. halo? Kan bisa di sini. Di sini kan menunjuk posisi. Kalau posisionalitasnya diruntuhkan, lokalitasnya diruntuhkan, ketika ditanya, Mas Camim ada di mana? Jawabannya, di mana aja boleh. Di mana aja boleh. Kan dia tidak membutuhkan ruang waktu. Silakan saja. Di mana aja boleh. Omnipresent. Ya kan? Di mana aja boleh. Sampai sini clear nggak sih? Clear, siap. Alhamdulillah. Aduh. Jadi ketika dualitas, ketika posisionalitas runtuh, ketika lokalitas runtuh, ditanya, sekarang ada di mana? Di mana aja boleh. Karena tidak membutuhkan syarat untuk menjawab itu kan. Kita kan selama ini, jadi posisi itu kan sebuah syarat. Di sini dan di sana itu syarat. Itu syarat. Ya kan? Lalu kemudian saya tanya lagi, kapan datang? Nggak ada jawabannya. Selalu akan dijawab, inilah saya. Inilah saya. Kamu ada di mana? Inilah saya. Ya kan begitu? Kapan datang? Inilah saya. Jadi, karena konsep ruang waktu itu sudah tidak ada, maka seluruh pertanyaan 5W1H juga ikut runtuh. Ya kan? Seluruh pertanyaan 5W1H juga ikut runtuh. Yang tersisa adalah inilah saya. Jadi, King sakitnya di mana? Tidak ada rasa sakit. Sejak kapan sakit? Sejak kapan sakit? Kan sakit itu tidak ada. Iya, sejak kapan sakit? Sejak kapan sakit? Kapan sakit? Nggak tahu kapan sakit. Ya udah nggak tahu sakit. Bahkan sakit itu sendiri apa sebenarnya? Itu kan menunjuk sebuah lokalitas konsep atas sensasi. Jadi ketika ditanya kenapa nggak tahu, saya sudah runtuhkan semua pengetahuan saya tentang posisional dan lokalitas. Mau apa loh? Nah, gitu. Harus galak dikit ini. Harus galak dikit. Kenapa bilangnya nggak ada? Karena seluruh pengetahuan saya tentang posisional, tentang lokalitas sudah tidak ada. Sudah itu runtuh. Alasannya. Sudah runtuh. Iya, runtuh. Sudah tidak ada. Jadi apa yang harus saya adakan? Ya. Jadi ini juga kemarin kapan hari itu saya ketemu pasien COVID positif. Saya hanya duduk kurang lebih 1 meter, nggak usah buka pakai masker. Saya hanya melakukan pertanyaan-pertanyaan identifikasi. Ketika batuk, saya tanya siapa yang batuk? Nggak ada. Alasannya karena
bahasa itu hanya eksis di dalam ruang waktu. Sementara ruang waktunya sudah saya runtuhkan, bahasa tidak ada. Habis itu langsung makan orangnya. Langsung lapar dia. Bodoh saya selama ini. Saya menghayati diri yang kena dualitas ruang waktu. Adegan ini jangan dilakukan sendirian ya. Ya itu langsung yang kena COVID itu langsung saya tanya gimana? Enak badan saya, kenapa? Dirinya sudah tidak mengalami dualitas. Dirinya adalah yang mengetahui seluruh yang diketahui. Ya. Ini bisa diterapkan nih untuk yang COVID. Jadi kenapa kemudian tuh kita mengidentifikasi diri berdasarkan keberadaan tubuh? Berarti kan diri itu tergantung pada tubuh. Itulah dualitas. Kenapa kita mengidentifikasi diri berdasarkan lokalitas ruang waktu? Berarti keberadaan diri tergantung pada keberadaan ruang waktu. Itulah dualitas. Runtuhkan saja semua. Yang tersisa apa kalau runtuh? Konsep ruang waktu. Yang tersisa adalah pengalaman perasaan itu sendiri. Yang itu disebut sebagai nature, kesadaran. Ini sedikit. Itu kan dasar dari peta kesadaran tuh. Ya kan? Dibikin dulu secara, kan ini kan dibikin secara filsafatnya begitu dulu. Filsafatnya kan seperti itu. Makanya Hawking tuh mengulas dari Newton, Albert Einstein, sampai kemudian pengalaman para resi yang disebut pengalaman pure consciousness. Itu kan dilakukan Hawking. Jadi Hawking tuh dia tidak lepas dari filsafat sebelumnya. Jadi kalau mempelajari Hawking, nggak paham filsafat yang dibangun sebelumnya, itu nggak bisa ceramah tentang apa-apa Hawking. Mau ceramah apa? Mau bahas filosofis apa? Proses kenapa disebut posisionalitas saja nggak jelas alasannya. Posisionalitas itu kan karena merujuk pada posisi tubuh kita. Misalnya ada di mana, itu kan posisi tubuh, lokasi. Ya kan? Lokasinya di situ. Lokasi itu ditentukan pinnya itu kan tubuh kita sendiri, pinpointnya. Ya kan? Pinpointnya kan diri kita itu, tubuh. Kalau tidak ada tubuh, nggak ada pinpoint. Kita berarti, kalau nggak ada tubuh, berarti kita adalah ruang waktu itu sendiri. Ya kan? Nggak ada posisinya. Dengan ada pinpoint, maka kita bergerak dalam ruang waktu itu. Ya kan? Coba kalau lepas pinpoint tubuh. Nggak ada. Nggak ada posisional di situ. Sebagaimana halnya Albert Einstein mengeluarkan posisi itu dalam ruang waktu menjadi keluar, maka ruang waktu itu adalah dimensi yang sama, bukan dimensi yang berbeda. Berbeda dengan ruang. Jadi kalau Newton menulisnya ruang dan waktu, Albert Einstein ruang strap waktu, karena dimensi yang sama, bukan dimensi yang beda. Caranya gimana? Posisinya dikeluarkan, pengamatnya di luar ruang waktu. Itu hanya itu Albert Einstein itu. Secara filsafat, keluarkan pengamatnya di luar ruang waktu. Itulah observer. Dari situlah lahir teori field, lapangan, ya. Medan energi, karena pengamatnya di luar itu, konteks pengamatnya di situ. Itu kan pergeseran dari teori konten ke field. Itu kan dipelopori oleh filsaf Albert Einstein itu kan secara fisika.
teori medan, ya kan? Itu kan ya seperti itu secara filosofis. Jadi King, yang sakit siapa? Tidak ada yang sakit. Oke. Ya selesai, sudah kalau lazim. Jadi kesadaran itu memberi efek pada materi, memberi efek pada ruang. Oke ya, malam ini saya kira itu dulu ya. Siap, siap. Besok pagi saya ganti malam ini. Besok pagi kan soalnya ada kuliah umum ya di kampung saya, ngundang malah dia. Jadi kampusnya ini dekat rumah saya. Ya. Ini malah ngundang dia sampai jam 12. Ini kan konsep sederhana ini, ya, konsep sederhana. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya. Kami Monggo.